Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Hari ini, sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, saya akan memberikan penjelasan tambahan tentang prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran. Jadi sebagai seorang pendidik, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menggunakan ataupun memilih metode pembelajaran. Ketika kita memilih pembelajaran ketika kita memilih metode pembelajaran, itu tidak asal. Misalnya, "Ah, saya mau menggunakan metode ini ah." "Kenapa kamu menggunakan metode itu?" "Ya karena saya suka metode ini." Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh berdasarkan saya suka metode itu. Tetapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Begitu ya. Kenapa hal ini harus diperhatikan bagi seorang pendidik ataupun calon pendidik? Tidak hanya diperhatikan tapi diketahui karena nanti penggunaan metode yang salah itu juga akan berdampak pada hasil dari pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak? Kompetensi yang diharapkan di akhir itu tercapai atau tidak? Itu juga salah satu yang menentukan adalah penggunaan metode. Nah, di sini kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode pembelajaran. Saya share screen dulu untuk materinya sehingga teman-teman mahasiswa nanti bisa melihat dan juga menyimak penjelasan yang saya sampaikan. Share screen. Baik, yang pertama di sini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode pembelajaran. Yang pertama adalah pastikan bahwa metode yang digunakan itu dapat membangkitkan motivasi atau minat atau gairah belajar peserta didik kita, begitu. Di sini titik penekanannya yang terpenting adalah bagaimana metode yang dipakai itu dapat membangkitkan gairah atau minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Jangan sampai kita menggunakan metode tapi malah tidak memunculkan, minat atau gairah dari peserta didik. Contohnya begini, metodenya sebenarnya bagus sekali kalau itu misalkan diterapkan, dilihat dari langkah-langkahnya, manfaatnya, kelebihannya, begitu ya. Tetapi, nah kita misalkan di pertemuan pertama sudah menggunakan metode itu, wah ini ternyata peserta didik saya sangat antusias ya mengikuti pembelajaran hari ini ketika saya menggunakan metode ini. Ya sudahlah, besok mau saya pakai lagi, saya mau menggunakan metode ini. Kemudian pertemuan ketiga, saya mau pakai lagi metode ini begitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan peserta didik kita? Semangatnya sama tidak dengan ketika kita di pertemuan pertama menggunakan metode ini pertama kali dengan beberapa pertemuan kemudian, meskipun metodenya sama. Nah, ini bukan berarti bahwa satu metode itu bisa digunakan untuk seterusnya begitu kan. Karena itu nanti meskipun metodenya sebenarnya baik begitu, tetapi ini juga tidak bagus karena di situ anak-anak merasa bosan, jenuh, "Alah kok seperti ini lagi ya kegiatannya kemarin ya sudah pernah minatnya itu berkurang begitu." Maka di sini dituntut bagi seorang pendidik untuk memiliki kreativitas, inovasi dalam pembelajaran. Salah satunya dengan inovasi dalam penggunaan dan juga pemilihan metode pembelajaran. Disesuaikan dengan misalkan materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, begitu. Oh iya, kalau tujuan pembelajarannya begini berarti saya menggunakan metode ini. Besoknya lagi, materi yang berbeda dengan tujuan pembelajaran yang berbeda ya kita usahakan menggunakan metode yang berbeda, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sehingga anak-anak merasa, wah ada sesuatu yang baru setiap kali pertemuan ini ada sesuatu yang baru nih, begitu. Bayangkan saja belum tentu, tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita sukses, berhasil, anak-anak gairah, moodnya bagus, minatnya tinggi dengan menggunakan metode tertentu. Besok ketika kita menggunakan metode itu lagi, belum tentu nanti gairah anak-anak akan seperti hari ini. Kenapa demikian? Karena anak-anak merasa, ini sudah pernah seperti kemarin, sudah pernah kita lakukan, begitu. Ya, jadi ini mohon diperhatikan. Yang kedua adalah metode yang digunakan itu dapat
apa namanya, dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid. Maksudnya di sini adalah dengan menggunakan metode itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran itu lebih banyak aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Jangan malah kebalik, metode yang digunakan itu malah memfasilitasi seorang pendidik untuk lebih banyak melakukan aktivitas daripada muridnya. Ini yang kebalik. Karena di sini kita sebagai fasilitator hanya memfasilitasi peserta didik yang melakukan aktivitas yang banyak, kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran itu ya diusahakan memang peserta didik. Bu, memangnya ada Bu, metode yang memang itu, eee, apa namanya, aktivitasnya lebih banyak dilakukan oleh guru? Ada. Contohnya misalkan yang sering kita, apa namanya, yang sering kita temui begitu ya, itu penggunaan metode ceramah. Dari awal sampai akhir misalnya, ceramah terus, ya kan berarti aktivitas yang banyak adalah oleh gurunya. Sementara anak-anak kita, murid-murid kita hanya cukup mendengarkan, bahkan mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa. Ini jangan sampai ketika kita menggunakan metode malah mengurangi ataupun malah tidak ada kegiatan sama sekali bagi peserta didik. Jadi harusnya itu kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan perkembangan kepribadian peserta didik melalui kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mewujudkan hasil karya. Nah, lagi-lagi di sini ada tuntutan bahwa seorang guru itu, apa namanya, sangat mempengaruhi mindset seorang guru sangat mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran. Lagi-lagi kalau misalkan kita menganggap bahwa murid kita itu tidak tahu apa-apa, begitu ya, tidak tahu apa-apa, itu nanti akan mempengaruhi. Misalnya begini, hari ini kita akan contoh ya di mata kuliah yang sedang kita kita laksanakan sekarang, mata kuliah metodologi pembelajaran. Loh Bu, kenapa sih di pertemuan ketiga itu teman-teman mahasiswa sudah diminta untuk mempraktekkan metode-metode begitu ya? Nah, ini karena apa? Jadi dari mindset awal dari mindset awal saya, itu saya yakin bahwa sebenarnya peserta didik itu sudah memiliki kemampuan atau kompetensi. Tinggal bagaimana saya mengembangkannya. Wah, ini kan metodologi pembelajaran PAI. Harapannya nanti kompetensi akhirnya mahasiswa dapat melakukan, mempraktekkan metode-metode. Nah, melalui pembelajaran itu, mahasiswa kan saya minta untuk menghasilkan sebuah karya, sebuah produk. Dalam hal ini adalah praktek simulasi berupa nanti divideokan dan sebagainya kan, itu kan hasil karya. Jadi, dari metode yang saya gunakan tadi, dari pendekatan, strategi, sampai muncul metode itu memberi kesempatan kepada peserta mahasiswa saya untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka melalui hasil karya yang dibuat. Kalau misalkan saya tidak punya keyakinan ataupun keimanan bahwa sebenarnya mahasiswa itu sudah memiliki sesuatu, pasti, ya udah nggak usah praktek, ngapain capek-capek saya harus mengomentari satu-satu, ya udah mahasiswa cukup mendengarkan saya menyampaikan materi, setelah itu terserah kalian nanti dipraktekkan atau tidak, apakah kalian sudah bisa mempraktekkan dengan baik dan benar atau tidak terserah kalian. Yang ada nanti akan seperti itu, begitu. Makanya di sini, saya berusaha memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan kompetensi mereka melalui hasil karya. Hasil karya, yang itu memang benar-benar dilakukan melalui proses atau tahapan, tidak langsung serta-merta. Oke, kalau misalkan serta-merta kan begini, silahkan cari, apa namanya, contoh-contoh video metode pembelajaran ini, gitu. Hanya semacam itu, tapi ini saya langsung minta mahasiswa untuk membuat. Caranya bagaimana, Bu? Ya udah kamu lakukan proses untuk mencapai sebuah karya itu, sebuah produk itu. Melalui proses yang dari arah manapun, bagaimanapun silahkan diupayakan. Memfasilitasi mahasiswa untuk bisa memunculkan, apa namanya, sebuah produk hasil karya yang menunjukkan di situ mahasiswa memiliki kompetensi. Begitu ya? Ini juga perlu diperhatikan. Selanjutnya yang keempat, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan inovasi dan eksplorasi. Contoh ya, ini ya contoh.
Kenapa sih, metode yang digunakan itu harus diperhatikan bahwa bertujuan untuk merangsang keingintahuan peserta didik, begitu. Misalkan anak-anak hari ini, nah misalnya ini ya, hari ini pembahasan adalah tentang, sejarah perang Badar misalkan ya, sejarah kebudayaan Islam materinya tentang perang Badar misalkan. Nah kalau semacam itu anak-anak saya yakin ketika berbicara atau belajar tentang sejarah itu kan momok yang sangat, membosankan, seakan-akan itu wah membosankan sekali dan tidak menarik sama sekali. Tapi bagaimana, kita menggunakan metode itu untuk merangsang keingintahuan peserta didik sehingga mereka mau belajar materi yang selama ini mereka anggap itu tidak menarik sama sekali gitu. Nah, coba diperhatikan anak-anak di sini, Bu Guru, ada beberapa kotak misalkan, ada beberapa kotak. Tapi kita harus sudah menyiapkan dari rumah dulu begitu, sehingga waktu ketika kita di kelas itu tidak berkurang dengan kita baru menyiapkan di kelas itu kan nanti waktu akan memakan waktu yang lama. Tapi media-media apapun yang akan kita butuhkan dalam pembelajaran, itu harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa kotak anak-anak, ada 4 kotak. Nah, coba nanti, ini akan saya acak misalnya loh ya. Nah, tergantung nanti metode yang mau kita pakai apa, misalkan atau ini, apa namanya, saya minta nanti ada dua pasang begitu ya, satu pasang. Ini satu kelas ini dibagi menjadi sekian kelompok yang terdiri dari 2 orang, jadi berpasangan. Nanti di masing-masing, eee, kelompok akan saya bagikan beberapa kartu, yang ini untuk anggota yang satu, ini untuk anggota yang 2. Nah, anggota yang satu ini nanti dipasang di kepalanya, jangan dilihat dulu, dipasang di kepalanya. Kemudian tugas dari kelompok 2 adalah nanti memberikan apa nih, clue-clue, clue itu kata kunci agar anggota yang satu itu nanti dapat menjawab sesuai dengan yang ada di sini. Kan mereka langsung, "Wah, ini kayaknya menarik ini, sepertinya menarik ini." Rasa ingin tahu dan minat gairah untuk belajar itu akan semakin meningkat. Berbeda kalau misalkan kita mengajarkan perang Badar misalkan, jadi perang Badar itu begini begini begini, orang-orang yang terlibat itu begini begini, yang meninggal dari Islam begini begini, itu akan sangat susah sekali mereka menerima. Nah ini ya, ini juga harus diperhatikan. Yang kelima adalah metode yang digunakan itu dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan, apa namanya, mengajak anak-anak untuk berdiskusi, nah jangan jangan terus kita tunjukkan terlebih dahulu ya. Misalkan begini, biarkan mereka atau, murid-murid kita itu menemukan sendiri meskipun dari awal itu belum sesuai dengan apa namanya, yang seharusnya. Misalkan harusnya satu tambah satu itu kan 2 gitu ya, tapi anak-anak menjawab 3 gitu ya. Biarkan itu dulu, jangan kita memberi jawaban dulu. Jadi satu tambah satu itu 2 ya, jangan begitu. Tapi satu tambah satu yang penting di awal kita sudah memberikan acuan-acuan begitu ya. Satu tambah satu berapa coba, biar mereka usaha sendiri. Ya gitu. Ada yang tahu, syarat tayamum itu apa saja? Misalkan, jangan terus ditunjukkan dulu. Jadi anak-anak, syarat tayamum itu ada sekian, yang pertama adalah ini, yang kedua ini, jangan seperti itu dulu. Tapi bagaimana kita bisa, apa namanya, melalui metode yang kita gunakan dapat mendidik anak-anak untuk bisa menemukan teknik belajarnya sendiri. Contoh yang sangat singkat sekali misalkan kita mau membahas tentang apa ya, macam-macam air ya, macam-macam air. Ada air macam-macam najis saja yang mudah, macam-macam najis. Ada najis mughaladz, najis mukhaffafah dan sebagainya ya. Nah, itu misalkan kita minta anak-anak untuk, membentuk beberapa kelompok disesuaikan dengan subtema yang akan kita pelajari bersama, silakan anak-anak dibentuk menjadi sekian kelompok ya, 3 kelompok ya. Sudah ini yang kelompok satu, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya tentang najis mukhaffafah. Nah, yang kelompok 2 silahkan didiskusikan dengan kelompok teman satu timnya ini najis mutawasitoh, yang kelompok 3 najis mughaladzoh. Kalian diskusikan, kalian pahami benar-benar masing-masing anggota itu juga harus memiliki pemahaman yang sama. Jangan sampai misalkan satu kelompok ada 3 orang ya, yang satu berkeyakinan A, najis mutawasitoh itu A,
yang sini atas mutawasithah itu B, jangan sampai nanti seperti itu. Jadi satu kelompok ini harus memiliki pemahaman yang sama, silahkan. Kalian lakukan waktunya 15 menit ya. Nah begitu. Jangan kita tentukan seperti ini, nanti tekniknya kalian harus yang satu jadi ini, yang jangan misalkan, harus kerja sama ya, harus begini, yang satu nanti diminta untuk mencari ini, yang satu nanti menjelaskan begini, jangan sampai seperti itu. Kita biarkan dulu misalkan ya, kita biarkan dulu ini nanti ketika kita beri tugas seperti itu, masing-masing kelompok kan punya cara belajarnya sendiri. Ada yang terus kelompok satu begitu ya, guru kan keliling ketika anak-anak melakukan diskusi itu, guru keliling ke masing-masing kelompok. Ada kelompok yang memang di situ diem-dieman, nggak ada komunikasi begitu ya, antar kelompoknya hanya diem-diem sibuk nyari materi sendiri. Ada yang satu kelompoknya itu, "Kamu yang nyari ini, saya yang nyari ini biar cepet, nanti terus kita apa namanya, komunikasikan bersama-sama begitu. Nah dari situ, anak-anak itu kan bisa menemukan teknik belajarnya sendiri, teknik belajarnya sendiri. Nah misalkan lagi, silahkan kalian pahami gambar ini ya, coba kalian pahami atau kalian pahami teks ini, coba kalian pahami. Tanpa kita misalkan mengarahkan, silakan dipahami, dibaca atau didengarkan, tanpa harus memahaminya harus harus apa, misalkan dibaca berulang-ulang misalkan. Setelah dibaca berulang-ulang dicoba lagi tanpa harus menyebutkan begitu, anak-anak akan berusaha untuk mencari bagaimana caranya agar saya bisa paham ini ya. Ada yang hanya dibaca sekali sudah, wah dianggap sudah, ada yang harus dibaca berulang-ulang, terus ada yang dikasih stabilo untuk memudahkan pemahaman begitu. Jadi mereka akan menemukan teknik belajarnya sendiri. Di samping itu juga sebisa mungkin metode yang kita gunakan itu juga harus dapat, eee, apa namanya, memfasilitasi peserta didik untuk menemukan ilmu pengetahuannya secara pribadi atau secara mandiri. Tadi yang saya sampaikan, jangan sampai kita kasih tahu dulu jawabannya. eh apa namanya, syarat-syarat tayamum itu ada sekian anak-anak, yang pertama ini yang kita jelaskan terus semuanya. Jangan sampai kita jelaskan semuanya, tapi boleh misalkan kita kasih poin-poinnya. Jadi anak-anak, syarat tayamum itu kan ada 8 misalkan ya. Nah dari 8 syarat tayamum ini, baru begitu, silahkan kalian pahami ya, kalian pahami dulu waktunya 10 menit. Kalian pahami, nanti bu guru akan meminta kalian untuk, perwakilan menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Artinya apa di sini? Nah, setelah begitu kan nanti mereka akan menyampaikan hasil presentasinya. Nggak apa-apa, salah dulu nggak apa-apa. Biarkan mereka menyampaikan presentasinya, kemudian yang lain, mahasiswa yang lain atau kelompok yang lain, peserta didik yang lain menanggapi. Kita mendengarkan saja, mengikuti alur mereka melakukan diskusi. Baru setelah itu kita memberikan konfirmasi, meluruskan mana yang memang perlu diluruskan. Nah, dari sini kan bukan dari kita yang terus menyampaikan. Jadi maksudnya begini, langsung dari awal bukan dari kita, tapi dari peserta didik terlebih dahulu. Mereka menggali sendiri, menemukan sendiri, kita memberikan konfirmasi. Jadi mereka akan kita didik, kita ajari untuk bisa menemukan, apa namanya, ilmu itu secara mandiri, begitu. Kita hanya sebagai fasilitator. Bukan berarti terus dibiarkan begitu saja, tidak, tapi tetap harus kita kita, apa namanya, kita dampingi, kemudian kita berikan konfirmasi, yang belum lurus di awal ya kita luruskan, begitu. Tidak terus dibiarkan, ya sudah kalian cari sendiri, entah itu sudah benar atau belum, jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya selanjutnya yang keenam adalah yang keenam ada ya, ini yang keenam, metode yang digunakan itu dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan juga menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. Ini maksudnya adalah jangan sampai, eee apa namanya, metode yang kita gunakan itu hanya bersifat verbalitas, karena kadangkala materi yang kita dapatkan hanya sebatas verbalitas itu susah untuk diterima oleh mahasiswa, oleh peserta didik. Contohnya kalau kita hanya ceramah ya, menggunakan metode ceramah, seperti yang sudah pernah saya contohkan. Bagi anak-anak yang sudah pernah melihat
Jerapah tentu tidak kesulitan memahami, membayangkan tentang jerapah itu bentuknya seperti apa ketika seorang guru hanya menggunakan metode ceramah menceritakan tentang jerapah itu seperti apa. Jadi jerapah itu anak-anak kakinya panjang, kemudian lehernya itu lebih panjang lagi dibandingkan dengan kakinya. Bayangkan ketika kita menyampaikan seperti itu, eee, bayangan anak-anak ini akan kemana mana. Berarti kayak apa ya kalau begitu ya? Kayak tangga, kayak apa ya? Nah, bayangannya itu akan kemana mana. Nah, makanya dengan tujuan untuk menghindari pemahaman yang berbeda kalau kita misalkan hanya menggunakan metode ceramah saja, kita menggunakan metode yang lain. Misalkan metode picture and picture dengan menunjukkan gambar, misalnya ya, atau dengan menunjukkan video. Nah, kenapa Bu kok malah media yang disebutkan? Iya, karena penggunaan metode tidak bisa terlepas dari media yang digunakan. Media yang digunakan itu juga, akan sangat terkait dengan metode yang dipakai. Metodenya apa, media yang dibutuhkan apa. Begitu. Kemudian yang ketujuh adalah yang perlu diperhatikan lagi ketika kita mau menggunakan metode pembelajaran, metode yang digunakan itu dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan kita, menggunakan metode diskusi kelompok begitu ya, metode apa namanya, eee number head together misalkan, atau metode jigsaw, role playing dan sebagainya, itu kan dibutuhkan adanya, kerjasama dalam satu tim kerjasama dalam satu tim. Contoh di awal tadi yang saya sampaikan misalkan satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 misalkan ya. Dari 5 peserta didik itu tadi kan tentunya sudah memiliki, apa namanya, argumen sendiri begitu. Nah, ketika mereka diskusi, kita tetap memantau, yang mereka lakukan itu apa sih? Ada nggak di sana kerjasama ataukah mereka hanya hanya mengerjakan sendiri-sendiri secara individu begitu? Nah, harapannya dari metode yang kita gunakan itu bisa menumbuhkan tadi, oh ternyata mereka, ada kerjasama, mereka kamu kamu ini dulu ya, saya ini dulu ya, di situ akan muncul kerjasama. Dan juga di situ, akan kelihatan nilai toleransinya, saling menghargai pendapat orang lain. Kalau menurut saya kok nggak begini, masa sih gitu ya? Ya iya kan begini begini, oh begitu ya? Oh ya udah kalau gitu pakai yang ini, misalkan begitu. Kan dia berusaha untuk, menghargai pendapat orang lain. Begitu, tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Jadi, eee, itu tadi beberapa, apa namanya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode pembelajaran. Terlepas dari, apa namanya, ada harus mengetahui materinya, harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Dari ketujuh ini juga harus diperhatikan tadi. Meskipun kita sudah tahu materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, tetapi kalau kita tidak memperhatikan ini tadi juga nanti akan kurang maksimal, kurang bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Begitu ya. Selanjutnya, ini ciri-ciri metode yang baik. Nah, ini kemarin juga sudah ada beberapa yang tanya tentang, "Bu, eee, menurut Bu Halim, metode yang baik itu metode yang mana, Bu?" Begitu ya. Jadi sudah pernah saya sampaikan bahwa tidak ada metode yang paling baik ataupun paling jelek begitu. Tergantung itu untuk mencapai tujuan pembelajaran apa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu benar-benar tercapai nggak ketika kita menggunakan metode tersebut. Efektif nggak sih untuk mencapai tujuan pembelajaran? Jika memang itu efektif ya berarti, oh ini metodenya baik nih, gitu. Nah, ciri-cirinya bagaimana Bu metode yang baik itu? Yang pertama adalah bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materinya. Nah, tadi sudah sedikit saya sampaikan, saya singgung tadi ya. Jadi di sini sesuai dengan, materinya, sesuai dengan materinya. Tidak boleh misalkan materinya kalau di sekolah kan kurang lebih 24 kali pertemuan ya. Selama 24 kali pertemuan itu menggunakan metode yang sama. Nah ini yang lucu sekali karena kan setiap materi kan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga di sini, penggunaan metode juga akan berbeda. Nah metode yang baik itu bisa menyesuaikan, bisa dipakai untuk
tidak hanya satu metode gitu, ini ciri-ciri metode yang baik. Jadi bisa luwes, fleksibel ya, mudah artinya mudah menyesuaikan dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan juga materi pembelajaran. Maksudnya luwes, fleksibel bukan berarti terus metodenya harusnya begini begini, oh berarti metode yang baik itu yang bisa dipakai oleh semua, yang bisa dipakai untuk menyampaikan, apa namanya, semua materi pembelajaran, bukan seperti itu. Tetapi di sini luwes fleksibel itu ketika kita menerapkan itu ya, dengan materi yang seperti ini, tidak terus hanya kaku, ya udah nggak mau, memang langkah-langkahnya di metode think, pair, and share itu seperti ini, ya sudah saya terapkan seperti ini, tidak seperti tidak apa namanya, tidak seperti itu sampai sampai apa namanya, kaku seperti itu tidak, tetapi bisa bisa fleksibel, lebih lebih mengikuti apa ya, bisa dikembangkan juga begitu ketika memang kita dalam pelaksanaan misalkan, wah ini sepertinya bisa dikembangkan begini nih, tidak hanya 2 kelompok, tapi nanti saya bagi 3 kelompok. Nah, tidak hanya anak-anak itu, mempresentasikan kemudian ditanggapi, tapi nanti saya tambahkan dengan ini misalkan, itu bisa. Itu artinya bersifat, luwes dan juga fleksibel. Kemudian sesuai dengan watak muridnya misalkan. Jadi begini, pengalaman saya ketika mengajar di mata kuliah metodologi di semester ini, itu sangat jelas sekali ketika saya mengajar di beberapa kelas, meskipun mata kuliahnya sama. Misalkan saya sama-sama menggunakan metode A, misalkan di kelas ini gitu kan. Ternyata kok di kelas ini kok nggak cocok ya, kenapa nggak cocok? Karena nggak bisa sesuai dengan harapan saya, nggak aktif begitu. Wah, kalau di kelas ini tuh, wah sangat bagus, kemarin sangat seru loh kuliahnya loh di kelas ini loh, begitu. Artinya apa? Berarti metode yang satu yang sudah berhasil kita terapkan di kelas A misalkan, itu belum tentu nanti juga bagus kita pakai di kelas B, meskipun materinya sama. Ini perlu diperhatikan. Ya, kenapa demikian? Karena watak atau karakteristik murid antara kelas A dengan kelas B itu berbeda. Makanya selain kita mengetahui materinya juga yang perlu diperhatikan yaitu karakteristik peserta didiknya juga harus dilihat. Karena ini real sekali dan saya mengalami ini. Sama-sama saya menggunakan misalkan ya diskusi, diskusi di kelas A ini sangat menarik loh misalkan. Tetapi ketika diskusi di kelas B materinya sama kok, metodenya saya juga pakai sama, tapi kok seperti ini ya begitu ya. Oh, karena ini karakteristiknya peserta didiknya seperti ini, mahasiswanya seperti ini. Jadi harusnya meskipun materinya sama, harusnya saya tidak menggunakan metode inilah begitu. Jadi itu harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan. Selanjutnya bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktek dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Nah, ciri-ciri metode yang baik yang kedua adalah bersifat fungsional itu ya apa namanya, memiliki manfaat untuk menyatukan teori dan praktek. Tidak hanya teori saja. Contoh misalkan kita mau, eee, mengajak anak-anak untuk memahami tentang yang sangat simpel itu adalah wudu ya misalkan. Wah kalau wudu ini bagaimana anak-anak bisa paham antara teori dengan praktek, tidak hanya teori saja atau praktek saja, tapi bagaimana, ini bisa menyatu. Nah kita coba untuk lakukan, apa namanya, praktek misalkan, kita minta anak-anak untuk simulasi atau demonstrasi. Coba anak-anak sekarang silahkan kalian dipraktekkan atau Bu Guru minta dari salah satu teman kalian ini maju ke depan untuk mensimulasikan wudhu misalkan. Yang pertama apa? Oh yang pertama saya niat Bu, bagaimana niatnya? Begitu kan. Oh nawaitul wudu'a dan seterusnya. Oke baik, setelah itu apa? Nah setelah itu saya ini Bu, begini Bu. Nah oke setelah itu begini begini. Nah kalau membasuh muka itu harus ada batasannya sampai mana sih dianggap dianggap bahwa wudhu kita itu sah misalkan begitu ya. Oh sampai sini Bu, sampai sini. Nah ini berarti metode yang kita gunakan secara tidak langsung telah berhasil menyatukan antara teori yang dipahami anak-anak praktek dengan praktek gitu ya. Sehingga mereka tidak hanya sekedar memahami teorinya saja, tapi mereka bisa benar-benar mempraktekkan.
bisa benar-benar mempraktekkan. Yang ketiga adalah tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Jadi jangan sampai penggunaan metode itu malah mereduksi itu apa sih, eee, mengurangi atau menghilangkan. Mereduksi itu bisa mengurangi materi. Wah, ini harusnya materinya A sampai Z ya, misalkan begitu. Ternyata memang hanya diambil A-nya saja, B-nya saja, tidak boleh seperti itu ya. Ini juga harus diperhatikan. Ciri-ciri metode yang baik itu begitu. Kemudian, apalagi yang keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Ingat, ini yang terpenting ya. Kadang kadang kita lupa bahwa kalau kita sudah terlanjur berbicara begitu ya, sampai lupa bahwa ini loh yang banyak bicara seharusnya bukan kita, tapi peserta didik kita. Kan ini kita sudah berganti era ya, dari zaman dulu kalau kita samakan dengan zaman sekarang ya tentunya tidak sama, sangat berbeda. Kalau dulu oke kita diajar dengan model yang hanya duduk manis mendengarkan, gurunya bilang A, ya udah kita ngikut aja begitu. Zaman sekarang nggak boleh seperti itu ya. Apalagi sekarang kurikulum 2013 kita sudah menggunakan pendekatan saintifik, lebih memunculkan pemikiran-pemikiran bagaimana kita bisa mengembangkan, pemikiran kritis peserta didik. Jadi ciri-ciri metode yang baik salah satunya adalah bisa memberikan keleluasaan atau memfasilitasi siswa untuk bisa lebih enak, lebih bebas untuk menyatakan pendapat. Kemudian yang kelima adalah mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat. Nah, di sini diperhatikan posisi kita dalam pembelajaran itu sebagai fasilitator, begitu. Ini yang perlu diingat dan kadang sering lupa kita, malah kita yang memonopoli kegiatan pembelajaran. Dari awal jam 7 sampai jam 10 ya, kita ngomong terus anak-anak hanya mendengarkan. Ini yang kita salah menempatkan posisi. Karena apa? Kita menggunakan metode yang kurang tepat, hanya ceramah saja. Makanya di sini metode yang baik itu bisa menempatkan posisi guru yang tepat, yaitu kita sebagai fasilitator berarti metode-metode yang dipakai, yang digunakan itu lebih banyak kepada aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, begitu. Kemudian selanjutnya setelah ciri-ciri metode yang baik ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Nah ini ya, kalau tadi di awal itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode pembelajaran, di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama adalah tidak ada metode yang paling unggul. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi karena semua metode itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Satu, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Kemudian yang kedua, setiap metode itu hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi lainnya. Artinya apa? Masing-masing kompetensi itu tidak mungkin bisa dicapai, nas kebalik, tidak semua metode itu bisa dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran, semua tujuan pembelajaran atau semua kompetensi yang ingin dicapai, tidak. Makanya, eee, metode itu kan ada kelebihan dan kekurangannya, termasuk kekurangannya itu adalah tidak semua metode bisa dipakai untuk mencapai kompetensi kompetensi semua kompetensi. Hanya sesuai untuk beberapa kompetensi saja. Oh, kalau misalkan kita menggunakan metode ceramah, kompetensi yang bisa diharapkan misalkan peserta didik mampu memahami, mampu menguasai rukun sholat, ya boleh boleh juga, boleh sekali kita menggunakan metode ceramah karena itu sesuai kan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Tapi metode ceramah kita pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang misalkan ya peserta didik dapat melakukan sholat dengan baik, yang nggak sesuai. Makanya setiap metode itu hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi, begitu ya. Yang ketiga, setiap kompetensi itu memiliki karakteristik yang umum maupun yang spesifik.
Sehingga pembelajaran suatu kompetensi membutuhkan metode tertentu. Ini hampir ada kaitannya dengan yang poin 2. Jadi kan masing-masing kompetensi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak bisa terus dipakai dengan menggunakan metode yang sama karena kompetensinya berbeda, karakter masing-masing metode juga berbeda, jadi harus harus disesuaikan. Contohnya tadi, ketika kita ingin mencapai tujuan pembelajaran yang mahasiswa dapat memahami rukun sholat, itu kan berarti cukup kita menggunakan metode ceramah. Tetapi ketika kita menggunakan ingin mencapai kompetensi tentang mahasiswa dapat melakukan sholat dengan baik, kan tentunya tidak boleh, tidak bisa menggunakan metode ceramah saja, tapi ada di situ harus ada prakteknya, demonstrasi. Ini menunjukkan bahwa setiap kompetensi itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penggunaan metode juga kemungkinan berbeda. Begitu ya. Yang keempat, setiap siswa memiliki sensitivitas berbeda terhadap metode pembelajaran. Nah, ini juga perlu diperhatikan kaitannya dengan karakteristik peserta didik. Kaitannya dengan karakteristik peserta didik. Karena kadang satu kelas itu loh ya, satu kelas ketika kita menggunakan model diskusi misalkan itu ada yang seneng antusiasnya besar sekali, seneng banget gitu ya. Ada yang kayak nggak nyaman, merasa apa ya, merasa ih saya kok minder, saya kok begini-begini. Nah, ini juga harus dipahami ketika kita memilih metode. Karena tidak menutup kemungkinan satu kelas itu tidak mungkin sama sensitivitasnya begitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya yang kelima, setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda, sesuai dengan tingkat kecerdasan yang berbeda pula. Ini karakteristik yang berbeda, kemampuan secara kognitifnya juga berbeda, jangan sampai disamakan. Tetapi bagaimana kita bisa bisa menggunakan metode yang sekiranya antara anak dengan kecerdasan yang di bawah, kecerdasan yang sedang, kecerdasan di atas rata-rata itu bisa ikut semuanya dengan metode itu, kegiatan dilakukan dalam pembelajaran itu. Begitu ya. Yang keenam, setiap materi pembelajaran membutuhkan waktu dan sarana yang berbeda. Ini perlu diperhatikan. Setiap materi memiliki membutuhkan waktu dan juga sarana yang berbeda sehingga ini juga harus diperhatikan ketika kita mau memilih metode. Misalkan materi ini itu berarti membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Berarti kalau begitu nanti metodenya akan seperti ini, pakai metode ini saja begitu. Jangan sampai, wah waktunya ini membutuhkan waktu yang lama, kita pakai metode ini, 5 menit selesai. Nah, yang lainnya terus ngapain, waktu yang lain dibuat ngapain, kan begitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan, termasuk juga sarananya apa, kebutuhannya, itu juga perlu diperhatikan. Dan yang terpenting juga tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap. Tetapi hal ini tidak menjadi permasalahan utama karena hal itu bisa disiasati dengan kreativitas dari guru tersebut untuk memunculkan inovasi-inovasi dalam penggunaan media pembelajaran. Tidak harus kemarin sudah saya sampaikan tidak harus beli, tapi itu bisa dari barang bekas. Pokoknya intinya kita sebagai pendidik itu dituntut untuk selalu memunculkan ide-ide kreatif untuk kemajuan atau untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik, begitu. Yang kedelapan, setiap guru itu memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Ini tidak dapat dipungkiri. Saya contohkan misalkan, saya sama-sama menggunakan metode ceramah dengan misalkan ya Halimatus menggunakan metode ceramah dengan materi yang sama, akan berbeda dengan Sa'diyah yang menggunakan metode ceramah dengan materi yang sama. Misalkan, yang diajar ini yang nanti akan dapat menilai, "Enak ya kalau diulang Pak A," misalkan kalau diajar Pak A itu enak banget meskipun ceramah tapi saya nggak merasa bosen. Tetapi kalau diajar Bu Halim ini loh, kok saya bosen ya padahal materinya sama, metodenya sama. Ini juga harus diperhatikan karena setiap guru memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Makanya pernah saya sampaikan juga bahwa dari metode pembelajaran itu nanti akan muncul ke dalam 2 kaki. Ada teknik pembelajaran dan juga taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran tadi, yang saya sampaikan, sama-sama saya mengajar diskusi, tapi diskusi saya di kelas A dengan di kelas B itu akan berbeda, itu teknik. Padahal metodenya sama. Kalau taktik, tadi saya contohkan, Halim dengan Sa'diyah itu kok beda cara mengajarnya ya, padahal metode yang digunakan itu
Sama. Nah, kenapa demikian? Karena kita memiliki ciri khas atau kemampuan tersendiri dalam menerapkan metode tersebut. Nah, yang terakhir ini ya, pembahasan di slide terakhir ini adalah prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran. Jadi, sebelum kita memilih metode juga harus memperhatikan, ini sedikit banyak sudah sering saya singgung juga. Yang pertama adalah prinsip motivasi dan tujuan belajar. Jadi ketika kita menggunakan metode tadi harus harus apa, dapat meningkatkan motivasi atau gairah peserta didik, seperti yang kita bahas di awal tadi. Percuma kalau kita menggunakan metode tapi malah justru, eee, mengurangi gairah atau motivasi peserta didik. Makanya ketika kita memilih ya itu harus dipertimbangkan, ini kira-kira kalau saya menggunakan ini anak-anak bagaimana ya? Oh begitu. Dan jangan lupa yang sebelum kita memilih metode juga harus diperhatikan tujuan pembelajarannya, karena tujuan pembelajaran itu sangat penting sekali. Materinya sama, tapi kalau tujuan pembelajarannya berbeda, itu nanti juga, tidak pas kalau misalkan kita menggunakan metode yang sama. Jadi memungkinkan untuk kita menggunakan metode yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua yang perlu diperhatikan lagi adalah prinsip kematangan dan perbedaan individual. Prinsip kematangan dan perbedaan individual. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah, ketika kita menggunakan metode harus diperhatikan. Kita kan tahu bahwa masing-masing individu itu memiliki perbedaan atau karakteristik yang berbeda. Tidak hanya karakteristik secara sifat atau secara fisik atau, apa namanya, ya perbedaan individu yang melekat pada individu itu. Tidak hanya sifat fisik itu saja, tetapi dari sisi kematangan. Kematangan itu juga berbeda. Contohnya begini, dulu ketika kita masih 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 kecil dengan anak-anak seangkatan kita, misalkan ya, sama-sama lahirnya bulannya sama, ini kok sudah 1 tahun kok belum bisa jalan, tapi yang sana, yang anaknya si B itu kok baru 8 bulan atau 7 bulan gitu atau 9 bulan kok sudah jalan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kematangan yang berbeda. Saya punya pengalaman saya punya pengalaman ketika saya mengajar di RA dan juga MI, gitu. Meskipun usia mereka sama dalam satu kelas itu rata-rata misalkan kalau di RA dulu itu ya, 4 sampai 5 tahun begitu ya, 5 tahun lah yang RA besar begitu. Itu tapi ternyata kematangannya berbeda. Tidak bisa kita samakan, "Ih, ini loh anak ini sudah bisa membedakan warna kok kamu kok belum?" Nggak boleh seperti itu. Nanti kalau sudah saatnya mereka itu kematangannya itu muncul, ya akan muncul, nggak bisa dipaksakan. Kamu harus bisa, karena temenmu yang seusia ini itu sudah bisa, jangan sampai begitu. Contoh yang kecil saja, anak kecil bisa jalan kan nggak bisa dipaksakan. Temanmu 9 bulan sudah bisa jalan, kamu harus jalan, nggak boleh dipaksa seperti itu. Tapi boleh diusahakan, tapi tidak boleh bersifat langsung memaksa begitu. Diusahakan iya, tapi nggak boleh memaksa. Dilatih iya, tapi jangan dipaksa, ya, begitu. Saya punya pengalaman ketika mengajar di MI itu, karena RA-nya juga saya yang ngajar, MI-nya juga kebetulan saya yang ngajar, sampai naik ke kelas 1. Sudah kelas 1 itu belum bisa baca sama sekali. Nah, ibunya itu selalu marahi, "Kamu kok belum bisa ini gimana gimana?" Nah, kita beri pemahaman kepada ibunya, "Bu, udah percayakan kepada kami. Ibu percaya nggak kepada saya?" Gitu. "Iya Bu, ya udah kalau begitu Ibu Ibu dengarkan dan turuti, masukan dari kami, dari saya," begitu ya. Nah sudah akhirnya ya kita kita sambil latih begitu, sambil kita berikan anaknya itu tadi yang belum bisa baca kita latih, kita berikan pemahaman secara terus-menerus begitu ya, sampai dia sudah mau kenaikan itu masih belum bisa baca, tetap kita naikkan. Karena secara dia hanya kurangnya dibaca, tapi kalau pemahaman secara nalar misalkan, eee, anggota tubuh hidung untuk apa mencium misalkan ya, kulit untuk apa meraba, lidah untuk apa, itu bisa, tetapi kalau membaca itu wah memang susah begitu. Nah sebenarnya karena dia tingkat kematangan untuk
membaca itu memang belum gitu ya. Tetap kita naikkan, ternyata mulai dari kelas 2 sedikit-sedikit sudah mulai bisa membaca. Yang sangat mengejutkan sekali itu ketika dia kelas 3 yang awalnya dulu nggak bisa membaca sama sekali di kelas 1 ketinggal jauh dengan teman-temannya, itu kelas 3 malah dapat ranking 5 loh, masuk 5 besar. Ini kan suatu yang luar biasa. Nah, seandainya dulu kita terus putus asa, ya sudah kita paksa terus atau kita, apa istilahnya, ya kita putus asa tidak kita ikhtiari, tidak kita upayakan, tidak kita dorong untuk bisa melakukan sesuai dengan kemampuannya, ya mungkin tidak akan jadi seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kematangan yang berbeda dan itu menjadi sesuatu yang memang harus harus kita perhatikan, tidak bisa kita samakan. Kalau kita mengajar di kelas itu harus memahami itu. Makanya di sini kematangan dan perbedaan individu itu menjadi suatu rangkaian yang satu begitu. Perbedaan individu dan kematangan. Kematangan dan perbedaan individu itu satu rangkaian. Begitu, tidak hanya sifat karakteristiknya tidak hanya itu, tapi dari segi kematangannya tadi, itu harus kita pahami. Satu kelas loh tidak mungkin dok, apa namanya, masih ingat dulu ketika kita diajari hitung-hitungan perkalian gitu ya, ada yang sangat cepat sekali, 2 kali 2 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16. Ada yang hitung 1 kali 2 saja itu kesulitan minta ampun. Nah, begitu kan, nanti lambat laun, oh ternyata mereka juga bisa, nanti akan seperti ini, oh iya ya, ini dulu berarti seperti ini, karena dia kematangannya itu berbeda dengan anak yang ini, yang sangat cepat ini ya. Ya memang kematangannya segitu kalau dipaksa ya mana nanti kurang bagus hasilnya, dampaknya terhadap anak. Jadi harus seorang pendidik juga harus memahami hal itu. Tapi dalam tanda kutip tidak boleh terus kita ya sudah lah kalau begitu lah jangan dibiarkan, tapi tetap harus kita upayakan. Begitu ya. Kemudian prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Nah, contohnya tadi sebisa mungkin ketika kita mau memilih metode itu diperhatikan juga nanti anak-anak ini memiliki pengalaman yang memang benar-benar dapat diterapkan atau tidak gitu ya. Pengalaman yang dapat diterapkan atau tidak gitu. Misalnya begini, jangan sampai memang malah aktivitas guru yang lebih banyak. Jadi anak-anak sangat sedikit sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman yang harusnya mereka dapatkan bisa lebih banyak, gitu. Makanya di sini ya, pemilihan metode itu memang sangat menentukan terhadap hasil dari, pembelajaran yang dilakukan. Tujuan pembelajaran dicapai atau tidak gitu ya. Kemudian peserta didik kita itu dapat pengalaman secara praktisnya apa begitu. Contoh kalau hanya kita mengajar jadi anak-anak, ketika kita wudhu itu apa namanya, ketika membasuh muka itu ya harus harus sampai sini, hanya hanya ngomong, tidak terus mereka tidak mendapatkan pengalaman secara praktek langsung begitu, sehingga mereka hanya membayangkan di sini, harus sampai rambut ini, perbatasan ini, terus harus sampai siku, melebihi melebihi siku, iku maksudnya piye? Nah, kalau tidak dipraktekkan bisa juga kan ketika kita wudhu karena anak dulu itu pas diajari itu tidak dipraktekkan, hanya sebatas harus melebihi siku misalkan ya. Terus sek gebyure kudune sampai sini, apa ini namanya, pundak, membasuh sebagian kepala kan, karena tidak dipraktekkan, terus digubir kabeh, apa ini namanya, dibasuh semuanya rambutnya. Misalkan begitu. Itu karena kita tidak menyediakan peluang-peluang yang memungkinkan anak-anak dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Pengalaman secara langsung itu berarti mereka bisa melakukan sendiri gitu loh. Tidak hanya sekedar teori, hanya membayangkan gitu, tapi mereka bisa melakukan sendiri ya. Yang keempat adalah integrasi pemahaman dan pengalaman. Jadi antara teori dengan praktek itu harus sejalan, jangan hanya teori saja. Misalkan begini, eee, ya tadi contoh yang gampang tadi sholat sholat, sholat sholat jenazah misalkan, sholat jenazah ya. Jadi sholat jenazah untuk perempuan itu harus di sini jenazahnya menghadap ke sini, imamnya di sini, rokaatnya ada sekian, caranya begini. Hanya ngomong teori saja, tapi kalau tidak disertai dengan pengalaman, itu loh nanti pasti belum bisa. Meskipun secara teori ketika anak kita minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dapat mengerjakan semuanya, tapi belum tentu ketika mereka kita suruh praktek itu bisa sesuai.
Nah, makanya di sini pentingnya penyatuan antara atau integrasi antara teori dengan pengalaman yang dilakukan oleh anak-anak. Learning by doing itu akan lebih lebih mengefek kepada diri anak-anak, akan lebih, apa namanya, mudah dipahami oleh anak-anak. Seperti halnya di mata kuliah ini, nanti kan mahasiswa kami minta untuk praktek langsung. Jadi tidak hanya sekedar jadi metode metode role playing itu begini begini begini, tapi mereka tahu cara cara penggunaan metode itu bagaimana. Oh begini ya, gitu kan. Antara teori dengan praktek itu saling menyatu, saling terintegrasi, begitu. Yang kelima adalah prinsip fungsional. Nah, prinsip fungsional ini maksudnya adalah, eee, apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik dengan menggunakan metode tertentu itu harus memang menunjukkan bahwa, kebermanfaatannya itu bagaimana? Ada nggak manfaat yang, eee, yang akan diperoleh ketika kita selesai mempelajari sesuatu begitu. Nah, sebisa mungkin, ketika kita menggunakan metode juga nanti akan muncul, akan diperoleh manfaat setelah itu untuk diterapkan peserta didik kita itu bagaimana. Itu maksudnya prinsip fungsional. Yang terakhir adalah prinsip penggembiraan. Ini artinya bahwa, eee, metode yang kita gunakan dapat membuat atau mendesain atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Belum tentu misalkan ya, anak-anak yang duduk manis mendengarkan kita ketika kita menyampaikan materi itu mereka gembira dan legowo, belum tentu. Itu justru malah tidak menutup kemungkinan malah tertekan, "Ini kok Bu Halim nggak selesai-selesai sih? Gimana sih?" Begitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita memilih metode itu juga harus dipertimbangkan. Ini kira-kira kalau saya menggunakan, metode ini dengan kegiatannya seperti ini, nanti anak-anak merasa senang atau bagaimana sih? Ini kan waktunya kan wah kebetulan saya ngajarnya ini duhur ini, mepet duhur ya, anak-anak pasti lesu. Ah, saya menggunakan metode ini aja kan, nanti anak-anak bisa, apa ya namanya, memicu anak-anak untuk bisa lebih, semangat begitu, lebih menunjukkan kesenangan dalam pembelajaran, lebih semangat tadi, karena semangat kan saking semangatnya sehingga tidak terasa bahwa kita sedang melakukan pembelajaran di siang hari, begitu. Nah, ini semuanya itu harus diperhatikan. Tujuannya apa sih? Kita bahas tentang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan, pemilihan, ciri-ciri metode yang baik, prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran yang baik. Harapannya nanti ketika kita mau menggunakan metode, ketika kita minimal beberapa itu yang sudah kita diskusikan bersama, kita pakai itu, harapannya nanti pembelajaran yang kita lakukan bisa efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi penggunaan metode itu tidak malah menghambat pemahaman anak-anak terhadap materi, tetapi justru ketika kita menggunakan metode itu dapat mempermudah anak-anak dalam memahami materi. Nah, bisa seperti itu kalau kita memperhatikan hal-hal yang kita diskusikan ini tadi, pemilihan ataupun penggunaan metode pembelajaran. Begitu teman-teman mahasiswa ya yang dapat kami sampaikan. Nah, diskusinya bisa dilakukan di dalam kelas ataupun melalui LMS. Nah, ini kan secara, apa namanya, sinkronus begitu, pembelajaran secara langsung tatap muka meskipun online ini sudah saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat LMS ataupun lewat grup chat, grup WA yang sudah, dibuat oleh masing-masing kelas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.